warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karinta Utami, mahasiswi S2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah buku dan merupakan tugas dari mata kuliah pengembangan peserta didik. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini adalah ada di chapter 3, yaitu tentang prenatal development and birth. Nah, kenapa sih kita sebagai guru atau sebagai orang tua ini harus juga memahami bagaimana prosesnya sebelum anak itu lahir? Kenapa ya? Nah, saya akan buka dengan cerita tentang Diana and Roger, adalah sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini sudah berumur, yang Rogernya 38 tahun dan Diananya 34 tahun. Mereka dikaruniai oleh anak ya. Pada saat itu Diana sudah hamil, mengandung. Namun di usia kehamilan 2 bulan, Diana ini harus mengalami sakit dan pendarahan yang mengakibatkan hilangnya janin dalam kandungannya. Dan ternyata di waktu yang bersamaan di proses kehamilan dan kegugurannya Diana ini, pemerintah setempat mengumumkan adanya larangan untuk mengkonsumsi jenis ikan tertentu karena dicurigai adanya kontaminasi atau adanya polusi dari tingginya tingkat merkuri. Jadi pencemaran merkuri yang sudah masuk ke ikan-ikan gitu. Nah, selang 6 bulan ya, kabar bahagia datang kembali. Akhirnya mereka berdua dikaruniai anak lagi, dan di sini mereka berdua mempersiapkan kelahirannya. Bahkan mereka mengikuti atau kelas persiapan melahirkan. Di sana mereka berdiskusi antara Roger dan Diana dengan para ahli bagaimana nanti merencanakan kelahiran, bagaimana mereka mengurus baby mereka. Jadi mereka sangat well prepare untuk yang saat ini. Nah, ini sedikit gambaran nih tentang pengalaman Roger and Diana, bahwa banyak sekali cerita di sini. Salah satunya mungkin tentang adanya pengaruh kontaminasi merkuri atau dari lingkungan yang masuk ke dalam ikan yang bisa mempengaruhi kesehatan janin. Nah, ini penting sekali untuk disimak, tidak hanya para guru atau para orang tua, tapi teman-teman di sini yang belum menikah juga ini sangat penting. Karena pada saat kita sebagai guru ya, atau sebagai pendidik atau sebagai orang tua, kita ingin melihat perkembangan peserta didik kita, dan ternyata perkembangan itu sudah dimulai bahkan saat peserta didik itu belum lahir. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi. Dan ini adalah chapter 3 tentang prenatal development and birth. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang prenatal development atau masa di mana bayi itu belum lahir. Nah, yang pertama saya akan bahas mengenai step atau stages yang ada di prenatal development. Di sini ada 3 period atau 3 tahapan di prenatal development. Yang pertama adalah germinal period. Jadi di sini adalah dimulainya saat adanya pembuahan atau conception hingga 10 sampai 14 hari setelahnya. Nah, seperti itu. Yang kedua ada embryonic period, yaitu 2 sampai 8 minggu setelah pembuahan. Di sini setiap periode itu memiliki karakteristik perkembangan janin yang berbeda. Dan yang terakhir adalah fetal period, yaitu 2 bulan setelah pembuahan sampai 9 bulan atau saat bayi itu sudah dilahirkan. Jadi, dan ada salah satu remarkable aspek yang sangat menonjol dari prenatal period ini adalah adanya perkembangan otak anak gitu. Jadi kenapa ini penting? Karena kita tahu ya, perkembangan otak atau kognitif ini juga bisa mempengaruhi peserta didik setelah mereka masuk usia sekolah. Nah, ternyata perkembangannya sudah dimulai sejak the fetal period. Seperti itu. Nah, jadi pada saat bayi itu lahir, mereka memiliki kurang lebih 100 billion neurons, dan neuron itu dipakai untuk untuk menyalurkan informasi di otak. Nah, jadi dan during the prenatal development, pada saat perkembangan di stage prenatal ini, neuron tadi itu mereka sudah mulai terhubung satu sama lain. Nah, inilah kenapa sangat penting kita mengetahui prenatal period development. Yang selanjutnya, kita juga akan membahas tentang teratology and hazard to prenatal development. Apa itu teratogen atau teratologi? Oh iya, sebelumnya saya juga di sini di buku tersebut juga sangat detail ya. Jadi dijelaskan bagaimana perkembangan janin pada saat ada di perut ibunya, dari
trimester pertama, trimester kedua, hingga trimester ketiga ya. Berapa ukurannya, apa saja yang berkembang, organ-organ apa saja yang sudah mulai berkembang. Nah, ini sangat lengkap sekali, bisa dibaca. Baik, kembali ke teratogen. Jadi apa itu teratogen? Jadi teratogen adalah is any agent that can potentially cause a birth defect or negatively alter cognitive and behavior outcomes. Jadi hal-hal yang bisa memberikan dampak negatif pada si janin atau anak itu sendiri. Teratogen sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu tera yang artinya monster gitu. Jadi yang memberikan dampak buruk gitu. Nah, adanya teratogen ini juga dipengaruhi oleh 3 faktor di dalam buku itu dijelaskan. Yang pertama, the dose atau dosis. Jadi di buku ini dijelaskan bahwa semakin besar dosis dari teratogen yang masuk ke dalam tubuh ibu tersebut, maka efeknya juga sama besarnya. Yang kedua adalah genetic susceptibility. Jadi gen di sini juga berpengaruh terhadap efek dari teratogen ini. Kalau di buku dijelaskan misalnya kemampuan metabolisme ibu terhadap obat tertentu itu juga bisa mempengaruhi dari efek dari teratogen. Dan yang terakhir adalah time of exposure. Jadi waktu di mana teratogen ini menyerang ibu itu juga bisa mempengaruhi besarnya dari efek yang akan ditimbulkan. Nah, lalu kita akan masuk apa saja sih yang termasuk dari teratogen ini. Nah, yang pertama itu adanya prescription drugs and non-prescription drugs. Prescription drugs itu atau biasa kalau di Indonesia disebut dengan obat resep dokter. Nah, kedua ini, obat resep dokter maupun bukan resep dokter ini juga bisa membahayakan bagi bayi. Maka sangat disarankan sekali untuk konsumsi obat, sangat disarankan ini harus atas rekomendasi dari dokter kandungan. Dan selain itu ada namanya psychoactive drugs. Di sini saya rangkum menjadi 4. Yang pertama ada kafein. Kafein ini biasanya ada di kopi, teh, dan coklat. Yang kedua alkohol. Nah ini alkohol atau minuman keras ini memang sangat tidak dianjurkan dikonsumsi bagi ibu hamil gitu. Karena penelitian juga telah menyebutkan bahwa ibu hamil yang mengkonsumsi alkohol secara berlebih dengan yang banyak itu memiliki negatif efek untuk kandungannya seperti itu. Dan selain itu ada yang namanya nikotin. Nikotin ini berada di rokok gitu ya. Jadi para ibu hamil yang sebagai perokok itu biasanya bisa memberikan efek yang serius. Salah satu contohnya adalah low birth weight. Jadi bayi lahir dengan berat rendah gitu. Dan yang terakhir adalah illegal psychoactive drug. Itu pasti memiliki potensi yang tinggi berbahaya bagi janin ya. Contohnya methamphetamine, marijuana, kokain, and heroin. Jadi ini sangat tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, selain itu ada juga teratogen berupa incompatible blood types. Jadi adanya darah dari si ibu dan tipe darah dari ibu dan ayah yang tidak kompatibel itu juga bisa memberikan bahaya kepada janin. Yang selanjutnya environmental hazard. Nah, environmental hazard ini contohnya bisa radiasi, pollution, lalu ada toxic waste atau yang beracun gitu. Nah, seperti yang kita tahu ada kejadian yang sangat besar sekali yaitu meledaknya nuklir di Chernobyl di Ukraine, dan itu juga mengakibatkan radiasi dengan cakupan area yang cukup luas, mengakibatkan adanya efek bagi bayi-bayi yang lahir pada saat itu. Dan kasus kedua yang juga cukup terkenal adalah pencemaran merkuri di Teluk Minamata, Jepang, di mana merkuri tersebut masuk ke dalam ikan lalu dikonsumsi oleh para ibu hamil atau para warga di sana sehingga menyebabkan adanya efek bagi anak-anak di perkembangannya tersebut. Jadi adanya lingkungan juga bisa berpengaruh pada perkembangan anak. Dan selanjutnya yaitu maternal disease adalah adanya penyakit-penyakit seperti sifilis, rubella, genital herpes, dan AIDS. Nah, ini adalah infectious disease
adalah penyakit yang menular gitu yang juga sangat berbahaya. Makanya di Indonesia juga kita biasanya sebelum menikah itu disarankan untuk melakukan medical check up atau melengkapi vaksin-vaksin yang memang diharuskan sebelum menikah. Jadi dipastikan bahwa si ibu dan si bapak ini tidak membawa tidak sebagai carrier dari penyakit-penyakit menular. Saya sedikit bercerita, ini di luar buku, tapi saya pernah mewawancarai seorang ibu dengan HIV positif dan seorang suami yang HIV positif juga, yang alhamdulillah bisa melahirkan HIV negatif. Jadi anaknya HIV negatif. Mengapa? Karena mereka berdua sangat aware terhadap kesehatan. Mereka berdua mengkonsumsi obat yang bisa membuat virus HIV ini tidak terdeteksi. Jadi pada saat mereka mau program anak, mereka tahu bahwa mereka berdua positif. Pada saat mereka mau program anak, mereka sama-sama melakukan medical treatment yang akhirnya anaknya HIV negatif. Itu sangat penting sekali. Yang selanjutnya ada other parental factor. Jadi ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan atau bisa berpengaruh terhadap teratogen tadi. Yang pertama adalah maternal diet and nutrisi. Nah, ini kita tidak bisa pungkiri bahwa nutrisi yang masuk, asupan yang dikonsumsi oleh si ibu pada saat hamil itu sangat mempengaruhi janin, karena janin itu kan makannya hanya dari apa yang ibu itu makan, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan sekali untuk para ibu hamil untuk memperhatikan asupannya. Setelah itu adanya maternal age. Nah, kalau di sini biasanya maternal age yang memberikan efek negatif itu biasanya ada pada ibu yang berusia remaja atau di atas 35 tahun, jadi memiliki resiko yang lebih tinggi. Dan yang selanjutnya adalah emotion state and stress. Jadi tingginya stres pada si ibu ini itu bisa berhubungan dengan kurang optimalnya pada saat proses melahirkan gitu. Jadi makanya para ibu hamil itu harus benar-benar dapat mengelola manajemen emosinya dan stresnya juga. Dan selain bisa mempengaruhi pada saat kelahiran, itu juga dapat mempengaruhi janin di perutnya gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi perkembangan janin pada saat nanti dia sudah lahir dan sudah menjadi tumbuh menjadi anak seperti itu. Dan yang terakhir adalah ada namanya paternal factor. Jadi paternal factor ini ya tadi seperti radiation dan lain-lain, ada petrochemical dan lain-lain. Nah, teman-teman itu tadi satu poin mengenai prenatal development. Nah, ini juga ada tentang prenatal care. Nah, jadi pada saat proses hamil ini itu kita bisa melakukan hal-hal yang baik yang menjaga kehamilan kita agar bisa nantinya tuh berkembang, janinnya berkembang dengan baik. Salah satunya adalah exercise atau berolahraga. Jadi berolahraga itu sangat direkomendasikan. Tapi ini memang penting, tapi kita juga harus ingat bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam melakukannya. Lalu kita juga emang penting prenatal care itu, nah penting sekali. Apalagi apabila teman-teman ini atau para ibu ini adalah ibu yang pertama kali, jadi anak pertama gitu. Mereka belum memiliki pengalaman, pengetahuan, makanya yang namanya prenatal care ini tuh sangat penting. Nah, oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tadi kan sebelum lahir atau pada saat kehamilan. Yang kedua kita masuk pada saat birth atau melahirkan. Nah, apa aja sih yang kita akan pelajari? Yang pertama kita akan mempelajari tentang proses dari melahirkan itu sendiri. Jadi proses dari melahirkan itu terdiri dari 3 stages gitu. Yang pertama adalah terjadi ya 6 sampai 12 jam dari sebelum ibu itu melahirkan gitu. Nah, yang keduanya itu, biasanya ini sudah ada pembukaan sekitar 10 cm atau 4 inches. Dan di second stage atau yang kedua, yaitu ketika bayi itu sudah, kepala bayi itu sudah terlihat ya, sudah mulai bergerak gitu. Hingga selesai bayi itu lahir. Dan yang third, yang stages yang ketiga, yaitu ketika lahirannya telah selesai dan plasentanya juga dilahirkan juga gitu. Jadi dia ada 3 dari proses melahirkan. Nah, selain itu dari method of childbirth, jadi metode melahirkan. Nah, metode melahirkan ini salah satunya termasuk medicated, jadi tentang pengobatan. Lalu ada natural or prepare and cesarean atau biasa kita bilang operasi sesar gitu. Nah,
Jadi sebenarnya biasanya kalau childbirth setting ini biasanya itu memang tergantung dari kondisi ibu itu sendiri gitu. Apalagi yang sesar tadi ada kondisi-kondisi klinis di mana tidak memungkinkan lahiran normal. That's okay, itu sama saja. Yang selanjutnya adalah childbirth setting and attendance. Jadi bagaimana atau siapa sih yang membantu? Nah, biasanya kita mengenal dokter kandungan, lalu ada midwife atau bidan. Ya, di beberapa negara itu memang melahirkan dengan bidan. Dan ada satu istilah yaitu doula. Jadi doula itu adalah seorang yang akan mendampingi ibu itu bahkan sebelum ibu itu lahiran. Tidak hanya membagi dari tips kesehatan gitu ya, tapi juga dari sisi psikologinya dan dari segi pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan. Fungsinya apa? Untuk meringankan psikologi ibu sendiri gitu, untuk tidak resah, anxiety, takut lahiran gitu. Maka doula ini berperan sangat baik sekali seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu assessing the newborn. Nah, assessing the newborn ini biasanya pada saat lahir itu apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ada yang namanya pengecekan ya. Jadi ada yang namanya pengecekan bayi setelah jadi right after the baby born. Jadi setelah si bayi itu lahir, disebut Apgar scale. Nah, saya di sini ada contohnya ya Apgar scale itu. Nah, apa aja sih yang dicek di Apgar scale itu? Nah, jadi yang dicek itu kurang lebih ada 5 di sini. Ada detak jantungnya, ada sistem pernafasannya, ada tentang otot-ototnya, ada warna dari badannya, dan refleksnya itu bagaimana gitu. Jadi sang dokter itu pada saat bayi right after the baby born itu langsung diperiksa Apgar scale ini gitu untuk memastikan kondisi bayi ini baik-baik saja, dan kalaupun tidak akan dilakukan penanganan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah tentang bayi yang lahir dengan berat rendah. Nah, berapa sih yang berat rendah itu? Di sini kalau di buku ini dijelaskan kurang dari 5,5 pounds gitu. Dan nah, biasanya ini tuh yang lahir sebelum 37 minggu atau yang atau lebih kecil dari itu gitu ya. Nah, biasanya apa sih biasanya sih yang lahir low weight infants juga itu biasanya akan normal juga pada akhirnya gitu. Namun memang ada beberapa kasus di mana bayi-bayi tersebut harus ditangani secara spesifik dan secara klinis gitu. Biasanya dimasukkan ke NICU dan lain-lain. Ada juga massage therapy, ada kangaroo care untuk ada benefit-benefit untuk agar anak tersebut bisa berkembang. Nah, yang menarik di dalam buku itu dikaitkan dengan kelahiran bayi berat rendah ini, dikaitkan dengan culture ini juga sangat menarik ya, di mana di sini ditemukan di negara-negara yang bisa kita bilang negara berkembang dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Sudan dan India, dia itu memiliki persentase yang sangat tinggi bayi lahir dengan berat rendah gitu. Sedangkan di negara-negara yang sudah maju itu kecil atau lebih sedikit. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan grafik ini diantaranya adalah adanya kalau yang di development country itu adanya remaja-remaja yang telah melahirkan padahal badan dia itu belum siap untuk melahirkan sehingga beresiko untuk melahirkan bayi berat rendah seperti itu, dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Itu dia untuk yang birth atau melahirkan. Dan yang terakhir adalah the postpartum period. Nah, ini juga tidak kalah penting teman-teman. Jadi sebelum dilahirkan dan setelah bayi itu lahir. Nah, yang pertama itu kita akan menyadari sekali bagi para ibu bahwa setelah kita melahirkan itu adanya perubahan secara fisik atau physical adjustment gitu ya. Jadi biasanya periode ini biasanya sampai 6 minggu atau tergantung masing-masing orang. Di sini ada perubahan hormon juga, tidak hanya perubahan bentuk saja tapi hormon juga gitu di physical adjustment. Yang kedua, ternyata tidak hanya fisik saja yang berubah, tapi dari segi emotional and psychological juga ada adjustment gitu ya. Jadi ada penyesuaian. Nah, kita sering dengar
yang namanya postpartum syndrome gitu ya, atau baby blues gitu. Dan itu memang secara ilmiah, secara klinis itu ada. Jadi biasanya para ibu ini they begin to feel depressed, anxiety, upset, atau khawatir berlebihan dan lain-lain. Nah biasanya feelings ini tuh datang dan pergi gitu ya, dan itu bisa berbeda-beda setiap orang gitu. Bahkan sebenarnya tanpa treatment juga bisa hilang gitu, tapi jangan lupa ini juga kalau misalnya merasa anxiety yang berlebihan dan itu bisa mengganggu bahkan sampai tidak mau mengurus anak, itu ada yang seperti itu kita perlu penanganan ke professional psikolog. Nah ternyata ini juga adjustment dari emosional dan psikologi ini tidak hanya dirasakan oleh sang ibu saja. Di dalam buku ini ternyata ayah juga bisa melewati fase di mana adanya perubahan secara emotion and psychology gitu. Jadi kenapa antara ibu dan bapak juga harus saling mendukung pada saat postpartum period. Dan selanjutnya adalah sebelum itu saya mau kasih lihat dulu grafik. Nah, di sini ada tentang perbandingan antara ibu hamil dan ibu yang telah melahirkan gitu ya, tentang tidur ya, tentang pola tidur. Yang pertama nih, pada saat dia hamil itu ternyata lebih sedikit dibandingkan yang pada saat setelah melahirkan, bahwa mereka itu tidak memiliki tidur yang berkualitas gitu. Ternyata ada naik nih, bahkan jadi setelah melahirkan bahkan lebih tidak berkualitas gitu tidurnya ya. Ini mungkin banyak faktor ya. Dan kalau have a sleep problem, ini di keduanya sama ya, pregnant woman and postpartum woman. Nah, ada juga tentang depression yang diteliti di US woman. Jadi di wanita-wanita di US, bahwa 70% itu mereka mengalami postpartum blues. Jadi simptom yang tadi saya ceritakan, anxiety, khawatir dan lain-lain. Dan postpartum depression-nya itu 10% dan no symptom-nya itu hanya 20%. Gitu. Dan yang terakhir adalah tentang bonding. Jadi bonding itu adalah adanya pembentukan koneksi yang dekat ya antara ibu dan anak itu sendiri. Nah, ini juga sangat penting sekali. Jadi penting untuk kita pahami gitu. Jadi di beberapa rumah sakit itu biasanya sudah mengadakan fasilitas room in. Jadi bayi itu bisa satu kamar dengan ibu gitu, karena setelah bayi itu lahir memang harus banyak kita membuat bonding orang tua bersama anak itu sendiri, dan itu penting juga untuk perkembangan di masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, itu adalah sedikit resume dari buku Child Development di chapter 3, Prenatal Development and Birth. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.